Kertas 90. Yes. Assalamualaikum. Wah, Pak Komandannya berebut. Nah, lagi repot nih. Untuk teman-teman. Amin. Ini Bu. Nun, nggih. Waduh, ten. Nggih, matur nuwun. Wah. Pun berebut, pun siap-siap. Halo, assalamualaikum. Selamat datang Pak DTP. Waduh, kok kalah sike iki. Jan mampir-mampir iki. Pak. Enggak. Ada. Untungnya ya, ben nom le. Ya, Assalamualaikum salam. teman-teman semuanya. Ya, Monggo yang lain yang sebelum masih di jalan segera merapat, ini sudah sebagian datang. Semoga sampai tujuan selamat. amin. Enggak. Reza. Iya. Siap. Diratin. Salam. Pak ketuanya mah dereng disalami, lirak-lirik. Oh, enggak sih. Oh, tuan rumah. Siap. Yakin
Kun. Wah, halo. Assalamualaikum. Wah. Sehat? Enggak rana syuting nggak ini? Alah kayaknya. Enggak ada. Aku beli foto. Dan Kun. sama siapa? Istri nggak jadi ikut. Oh ya. Ini kan ini. Oh, ya. Ganti nih. Parno, oke, dan Jen Parno, ya. Artis sosial. Sehat ya. Maafkan lahir dan batin. Sayang Bapak ini. Maafkan lahir dan batin. Monggo. Salam. Monggo. Hari raya, hari yang mulia, kemenangan suci berbunga. Mari kita Luar biasa panitiane ini. Ya? Yo, monggo. Monggo sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Cek cek satu. Snack jajanan monggo sambil menikmati irama lagu yang akan ditampilkan pada pagi hari ini. Selamat datang. Silakan Assalamualaikum. masuk. Wah, jauh ya. Jalan-jalan. Timur Tengah. Timur Tengah nih. Sebelum tutup usia kembali padamu. Susu ada yang lain dan lain-lain, monggo silakan. Duanya tempat bermohon, beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Ini aku tak percaya.
Mas Priyo, selamat datang, selamat pagi menjelang siang. Ya. Mungkin ada yang menyanyikan apa mengembangkan lagu untuk sementara untuk menunggu jam 11 kurang 5 menit. Monggo. Ada duet karo Bibuane juga boleh. Mbak Ica mau nyanyi? Anya. Ya. Bu Eva, monggo. Ya. Lagunya apa, Mbak? Ini penyanyi dangdut. Ya. Mau Eh, buka sendiri. Pak Gus. Salam, Ya. sehat Pak Gus. Belum dosa, tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai cintamu. Terangiku dalam setiap langkahku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu aku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Untuk pertama kali itu pun berlalu, kau begitu berarti. Sehat Pak. Alhamdulillah. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Terkadang tak sabar berpikirku ini, menyebut dan memanggil namamu sayang. Pertama kali di dalam hidupku ini, menyayangi dirimu.
datang jauh-jauh dari Kulon Progo. Alhamdulillah perjalanan sampai sini keadaan sehat, lancar, tidak ada suatu apa. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Ishaq, yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Supriyono dan Ibu Eri, yang kami hormati Ketua Faperta 90 UNJ Bapak Sudarmanto, serta rekan-rekan semuanya beserta anggota keluarga yang kami cintai. Pertama dan yang paling utama adalah kesempatan yang baik ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat hidayah inayahnya, nikmat kesehatan kesempatan. Pripun Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Tadi nikmat sehat lan seperti biasanya banyak yang lupa. Hati wong yang krasa nikmat sehat itu berarti itu yang pas loro nggih. Pas loro itu benar-benar kalau saya itu benar-benar berharga sekali. Alhamdulillah pada pagi ini kita menggunakan nikmat kita sehat dan sempat bisa menghadiri acara halal bihalal anggota Faperta 90. Alhamdulillah pada pagi ini bertempat di Bapak Supriyono dan Ibu Eri di Sleman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, pada pagi ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Jadi Bapak Ibu yang panjenengan berikan mudah-mudahan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita niatkan suami kita ke sini untuk bersilaturahmi, karena siapa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang gemar bersilaturahmi maka akan dipanjang umurnya dan akan dipermudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Uswah Hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah akan dapat syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah rekan semuanya hadirin yang berbahagia, kita ketemu pertama kali itu tahun 90 di Wiro Belajar gitu. Jadi kalau dihitung kita sudah hampir 30 tahun sampai sekarang, akan 36 malah. Itu waktu yang sangat lama dan tidak menyangka dan tidak menduga pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bersyukur sekali. Jadi kita pada saat tidak memandang pekerjaan apa atau latar belakang apa, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, itu harus kita syukur sekali. Maka untuk kebiasaan atau silaturahmi sendiri, maka kita istiqomah untuk kita lanjutkan agar kita semuanya benar-benar mendapat hikmah apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai di sini saya sampaikan ya, acara inti pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti kami mohon kepada Mbak Ana untuk menyampaikan bacaan Al-Quran pada pagi ini.
Yang ketiga sambutan. Ya, sambutan pertama nanti dari Syaiful Bait. Sambutan yang kedua dari Ketua Pemerta 90 UMY. Setelah sambutan nanti akan dilakukan ikrar halal bihalal yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Nur Hidayat Suletia dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah sudah sampai tadi memberi kabar bahwa perjalanannya agak terganggu ya. Alhamdulillah pas sampai sini acara akan dimulai. Setelah ikrar nanti inti halal bihalal nanti tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Iskat. Monggo kita dengarkan, mudah-mudahan yang boleh disampaikan tentu bisa nambah ilmu kita dan bermanfaat kita semuanya. Kemudian yang terakhir nanti penutup, namun sebelum kita akhiri nanti kita doa dan nanti Pak Haji Iskat mengambil doa pada siang hari ini. Nanti doa tentunya untuk kebaikan kita semuanya. Kemudian berdoa untuk rekan-rekan kita, kebetulan rekan kita ada sudah meninggal kita yang sudah meninggal, kita doakan. Ada rekan-rekan kita yang saat ini sakit juga ada, jadi mohon nanti Pak Ustadz bisa mendoakan agar semuanya nanti beri barokah untuk kita semuanya. Setelah kita berdoa nanti kita tutup, namun setelah kita tutup bukan berarti acara pada siang ini selesai, nanti masih ada istirahat, makan, sholat dan lain-lain. Setelah itu kita lanjutkan dengan ramah tamah. Monggo nanti bisa diisi dengan berbincang-bincang ataupun diskusi, ataupun nanti bisa melanjutkan siapa yang mungkin bisa menyumbang untuk nyanyi untuk meriahkan acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk menyimak waktu karena waktu sudah siang, acara kita mulai. Monggo acara halal bihalal Pemerta 90 tahun 2006 pada saat ini kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu waktu kami sediakan kepada Mbak Ana Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ana. Mudah-mudahan setelah kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan surat Ali Imran salah satunya 134 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, mudah-mudahan akan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Sohibul Faid, untuk itu kepada Mbak Nur Rohmah Riasuti, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam rangka Sawalan Paperta 90 UMY. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Fakultas Pertanian Angkatan 90 yang telah berkenan hadir di kediaman kami yang jauh juga. Alhamdulillah hadir ya. Ini paling jauh mana ya? Kalimantan. Alhamdulillah. Ya. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan mohon maaf apabila dalam kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian dan dalam memberikan hidangan jauh dari kekurangan. Dalam kesempatan ini dan masih dalam Sawalah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon maaf apabila tempat kami ini apa adanya ya, mungkin panas ya. AC alami ya. Apa? Malah sehat. Sekali lagi kami mohon maaf. Beginilah adanya ya tempatnya. Demikian sambutan dari kami. Kami sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mbak Eri atas sambutan dari Sohibul Faid. Kita lanjutkan acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Paperta 90 kepada Bapak Sudarmanto. Waktu dan tempat kami serahkan. Tepuk tangan dulu. Selamat siang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap santen nggih. Nggih. Sing penting kula mboten matur Bapak Ibu wong iki kancane dhewe kan. Iki mau ya mriki Bapak Ibu wae kesane gimana gitu. Rekan-rekan sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu kulino nek ngomong karo Bapak Ibu. Ya. Oke. Baiklah. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir pada siang hari ini di acara Sawalah di tempat gue. Dan tidak lupa kita ucapkan banyak terima kasih kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arahan kita sampai akhir jalan. Teman-teman semua yang bahagia mestinya karena sampai di sini. Memang dari agenda tahunan di Paperta 90 kami selaku ketua panitia
selalu mengadakan acara sawalan. Ini adalah acara yang kedua. Yang pertama adalah acara buka bersama waktu 3 bulan yang lalu. Ini memang ada banyak rekoso nenek anak kesalahan untuk tahun 2006, tetapi kita anggap enteng aja. Karena pada awalnya yang saya untuk acara sawalan ini sebenarnya kita ke Klaten, ke tempat Mas Saiful. Tapi ternyata Mas Saiful itu ngeri juga, kerjaannya di lepas pantai saat itu. Akan tetapi pas pada siang hari ini tiba-tiba muncul, itu nanti pasti ada cerita kenapa kok dia memang menjanjikan kepada saya akan menceritakan neng lepas pantai kok mulai ini kenapa apa kediru dari seko Iran, saya juga nggak ngerti ya, nanti bisa disampaikan di ke teman-teman semua. Nah saat itu kita pernah senopati kita yaitu Pak Joko itu ke Depok survei. Terus yang kedua di Kodok apa ya? Pantai Kodok, sana memang keren. Tetapi nyun sewu, kita itu sudah umurnya sudah 55 ya. Mungkin kita pertimbangan. Terus yang ketiga di Purworejo. Nah, di Purworejo ini juga wah, ternyata kita semangat ke sana ya, rakyatan kita silaturahmi kan. Akan tetapi Mbak Ima, nah kita Mbak Ima, ternyata di sana luar biasa, disuguhi geblek, wah tok markotok. Geblek ini sing dipangan nek untune rambunge ngene iki sapa kok. Nah, tapi hati-hati makanya, nggih Mas Reza. Dan ternyata di sana kita setelah menemui Mbak Ima dan keluarganya, alhamdulillah beliaunya sehat. Akan tetapi nyun sewu pada acara tanggal 5 ini mungkin dia juga nggak bisa hadir di sini karena ada acara kakaknya atau siapanya itu mau mantu. Jadi beliaunya minta izin pada siang hari ini. Maka dari itu ngebut. Ternyata Pak Heru, Pak Bos Geprek Sai dan Bapak Kaji Nurkolik itu mbak coba nilai Mbak Eri sing suwe banget orang tahu ketemu. Memang teman kita yang namanya Mbak Eri yang di Sleman ini sudah lama kita nggak ketemu. Tetapi dalam sejarah Mas Kaji Kolek itu cerita sama saya mengenai izin apa ternyata di satu atap ternyata ketemu Bu Eri, Mbak Eri deh aku mulai aku. Ternyata sini Eri itu di mana? Oh lingkungan. Ya udah akhirnya ketemu kita berkunjung ke sini dan alhamdulillah Mbak Eri membuka pintu lebar-lebar kepada kita semua dan acara pada sawalan siang hari ini dilaksanakan di rumah Mbak Eri. Oke, selanjutnya memang kita dalam rangka sawalan ini juga mencari tema juga agak susah. Ternyata ada seorang pujangga, yaitu Pak Joko wis saiki sawalan ini tema ini mempererat tali silaturahmi, mewujudkan kebersamaan dan menguatkan persaudaraan. Kita itu memang di alumni 90 itu tidak mungkin bertambah, bahkan kita itu mesti berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu kami selaku pengurus Partai 90 tetap mengusahakan dalam setiap tahun ini kita bertemu seperti ini, kagari kekini. Gitu, okay. Jadi rodok terenyuh. Jadi saya melihat dari Jember, dari Kebumen, dari Kalimantan, dari Sleman, dari kota bisa ketemu seperti ini sangat bahagia sekali. Dan nanti mungkin inti dari sawalan atau halal bihalal nanti bisa diterangkan oleh Bapak Ustadz, ya. Gitu. Berhubung waktunya juga agak siang, nanti mungkin tausiahnya akan segera disampaikan. Mungkin pada siang hari ini saya cukupkan dari sambutan saya. Bila ada kesalahan dari tutur kata saya yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, aturkan semuanya. Tak panggil Bapak Ibu, ngiring ya Pak.
lagi bahwa kita itu wis tua. Nah. Orang ini di luar bisa gombal-gambol enggak apa. Coba. Ya kan semuanya untuk melihat waktu kita bergaul sudah lama ya, tadi 36 tahun. Banyak salah sini mungkin perkataan kita, mungkin tindak tanduk kita, mungkin jempol kita waktu selama ini di grup kadang termasuk salah pribadi atau yang lain itu kadang intinya niat saya itu untuk meramaikan, mungkin ada yang menyinggung yang lain, monggo. Untuk acara pada hari ini nanti dipimpin oleh Pak Nur Hidayat Swedia untuk mengikrarkan ikrar al-halal. Jadi setelah itu mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita sudah nol ya, nol. Jadi monggo sudah terhapus dosa kita antara teman-teman setelah nanti ikrar yang disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat Swedia. Yaitu kita langsung saja monggo ikrar al-halal. Waktu kami berikan Bapak Nur Hidayat Swedia. Monggo Mas Nur. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya pada para bapak-bapak, para ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, pada hari ini perkenankanlah saya untuk memimpin ikrar salam pada siang hari ini, dan kami mohon nanti bersama-sama kita ikuti. Saya bacakan dulu, nanti diikuti bersama ya semuanya. Baik, mari kita ikrarkan bersama-sama dengan ikhlas. Semoga kesalahan kita, kekhilapan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita saling memaafkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Terimalah segala amal ibadah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah segala ibadah kami dan mohon ampunan segala kesalahan kami. Kami keluarga besar alumni Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 90 yang hadir pada hari ini. Kami alumni Fakultas Pertanian 90 UMY yang hadir pada pagi hari ini menyadari dan mengakui dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf dan salah yang kami sengaja maupun tidak disengaja, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Pada hari ini kami saling meminta maaf dan memberi maaf. Dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal saleh kita, dan menerima amal soleh kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Faperta 90, Bapak Ibu hadirin semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat rumah Mbak Eri dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka silaturahim, juga sekaligus bersama-sama bertalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal kebaikan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu alumni Fakultas Pertanian UMZ, ya, saya juga alumni UMZ. Jadi kita masih sama-sama menikmati universitas yang paling susah dicari. UMZ itu singkatannya apa? Universitas mana ya? Karena saya dulu kuliah di Wirobajan, pindah di Sonosewu, terakhir bisa menikmati bangunan baru di Gamping. Jadi Bapak Ibu, saya angkatan 95. Ini ketok kali angkatan jenengan. Oh iya, kita juga. Saya itu seperti angkatan jenengan ya, karena saya bermutu, bermuka tua. Iya, cuman saya tidak di pertanian, saya di Sosdor, sosial, SIP. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal Bapak Bambang Cipto, barusan almarhum, Pak Harwanto Dahlan, kenal? Itu juga sudah almarhum. Nih, jadi yang sudah almarhum Pak Bambang Cipto, Pak Harwanto Dahlan. Masih, Bambang Wisnu masih. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi, dan Bapak Ibu ya angkatan saya belum pernah alumni, belum pernah berkumpul seperti ini, Mas. Ya. Ini menjadi menjadi teladan barangkali nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman yang masih berkomunikasi, ya, sesekali kita bisa roli seperti ini. Nah Bapak Ibu, 10 menit lagi sudah ada turun. Ya. 10 menit mawar. Ya, terus ada 10 menit saja. Saya cerita, ya, ada satu hari ada seorang sahabat yang bernama Ubah bin Sa'id. Nah pada saat itu Nabi dalam rangka memiliki hajat. Nah Bapak Ibu, pada saat itu Nabi mendengar kota Madinah akan diserang oleh bangsa Romawi, Persia, tahun 9 Hijriah. Nah ketika Nabi tahu kalau Madinah mau diserang oleh Persia, Romawi, beliau kemudian mengumpulkan para sahabatnya yang intinya sebelum Romawi masuk Madinah kita cegat dulu. Nah kemudian diputuskan dicegat di Tabuk. Tabuk itu sebuah wilayah di Madinah yang jaraknya antara Madinah dan Tabuk itu sekitar 750 km jauh. Nah, Jogja Jakarta hanya 400-500, berarti lebih jauh lagi. Nah karena pada saat itu Madinah itu dalam kondisi paceklik, panas menyengat, ya, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, harga BBM sebentar lagi naik. Di Indonesia sedang lagi naik ya. Jadi bukan tidak ya. Ya intinya pada saat itu Madinah dalam kondisi secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Maka kemudian Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Ya istilahnya sekarang adalah open donasi, membuka kesempatan siapa yang mau infak dan sedekah.
Maka ketika Nabi mengumumkan ini, para sahabatnya semuanya berlomba-lomba. Yang paling pertama yang maju adalah Abu Bakar. Abu Bakar dalam sejarah diceritakan beliau menyumbangkan 4.000 dirham. Disusul Utsman bin Affan 3.000 dirham, 300 ekor kuda, 100 ekor onta, dan sebagian kekayaannya. Abdurrahman bin Auf setengah kekayaannya diberikan. Bapak Ibu, hampir semua sahabat berlomba-lomba memberikan donasi kepada Nabi. Nah, ada salah satu sahabat itu yang hanya bisa melihat saja. Siapakah itu? Ulbah bin Zaid. Maka ketika para sahabat berduyur-duyur, Ulbah bin Zaid itu hanya bengong, ya, wah kabeh kok do iso menaiki sedekah infak, aku kok ora iso dhewe. Nah, dia sedih. Kesedihannya memuncak ketika Nabi setelah sholat, ya, kemudian Nabi membelakangi menghadap Nabi kemudian pindah posisi ke belakang di depan jamaah. Beliau mengatakan, wahai sahabat, siapa yang hari ini sudah memberikan infak dan sedekahnya, ya, maka Allah sudah janjikan surga dan pahala yang berlipat-lipat. Maka ketika Ulbah bin Zaid berada di belakang Nabi, mendengarkan apa yang dikatakan Nabi, Ulbah bin Zaid semakin sedih. Nah, dia kemudian mengambil kesimpulan, berarti kesempatan saya masuk surga tertutup. Karena apa? Karena saya tidak bisa memberikan sedikit pun yang bisa saya berikan, apapun yang saya miliki. Karena pada saat itu Pak Ibu, Ulbah bin Zaid memang dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan apapun, karena beliau pada saat itu memang tidak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu, puncaknya Ulbah bin Zaid di malam hari, ya, ketika beliau merenung, merasakan betapa dia kalah dengan para sahabat yang lain yang berlomba-lomba memberikan donasinya, sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya menjadi sangat sedih. Nah, di puncak kesedihannya, kemudian Ulbah bin Zaid mengadu kepada Allah di malam hari. Setelah diawali dengan sholat, kemudian dia mengadu kepada Allah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya tahu bahwa panjenengan melalui Nabi yang sangat menganjurkan untuk infak sedekah dalam rangka memenuhi hajat Nabi. Sungguh saya ingin melakukannya, tapi ya Allah, kenyataannya Allah tidak memberikan sedikit pun barang bagiku yang kemudian aku bisa sumbangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ulbah bin Zaid itu hanya mengatakan satu hal yang dia sedekahkan. Apa yang dia katakan? Wa ini, Allah saksikanlah, at-tasaddaqu ala kulli muslim kulli matlamatin asobani fiha fi jasadi wa irdihi. Ulbah bin Zaid itu hanya bisa berinfak dan kemudian dia sampaikan kepada Allah, bahwa ini ya Allah saksikanlah, malam hari ini at-tasaddaqu, aku hanya bisa sedekah. Sedekah itu apa? Ala kulli muslimatin kullu matlomatin fiha fi jasadi wa irdihi. Saya hanya bisa sedekah mengikhlaskan atas semua perbuatan-perbuatan salah, perbuatan dolim orang-orang mukmin muslim kepadaku, baik yang menyangkut jasadku dan harga diriku. Ya, mudahnya Ulbah bin Zaid itu memaafkan seluruh kesalahan mukmin muslim pada saat itu yang memiliki kesalahannya terhadap dirinya, baik yang menyangkut jasad dan harga dirinya. Nah, hanya itu yang dia disedekahkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam hadis diceritakan doanipun Ulbah bin Zaid itu sampai menggetarkan arsy-Nya Allah. Nah, maka ketika Nabi sholat subuh selesai, Nabi kemudian tiba-tiba langsung menghadap sahabat dan kemudian Nabi bertanya, man aina atasaddaqani fi bariha. Nabi bertanya, siapa sing mau bengi sedekah dengan mengikhlaskan
kesalahan kedzaliman atas dirinya. Sapa sing ngombengi mengikhlaskan kesalahan orang lain. Urbah bin Zaid ketika mendengarkan pertanyaan Nabi, Urbah bin Zaid bingung. Loh, Nabi kok bisa tahu dari mana? Padahal lehku jaluk donga, lehku memohon kepada Allah, lehku menyatakan ki bengi-bengi neng omahku dhewe, neng kamarku dhewe tak tutup rapat. Nabi kok bisa tahu? Nah, ternyata Bapak Ibu tadi ya, doanya itu sampai menggetarkan arsy-Nya Allah, sampai kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi, sehingga Nabi bertanya pada waktu itu. Nah, Urbah bin Zaid kemudian ngaku, saya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Nabi? Kubilta sodakotukna. Ya, sodakohmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya pun apa? Ya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang menyangkut jasad, fisik, dan harga dirinya. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya luar biasa sekali, sampai bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Nah, melebihi apa yang diberikan oleh Abu Bakar 4.000 dirham, melebihi apa yang diberikan Utsman bin Affan, melebihi apa yang diberikan Abdurrahman bin Auf. Sekedar nopo mengikhlaskan sebelum orang lain meminta maaf, dia mengikhlaskan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap dirinya, baik yang menyangkut jasad dan harga diri. Nah, oleh karena itu mengapa ya, di setiap bulan Syawal itu ada acara halal bihalal, itu dalam rangka untuk mengikhlaskan berbagai macam kesalahan dan kegelapan. Bapak Ibu, yang namanya manusia itu tidak pernah terlepas dari berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka kesalahan manusia itu ada dua, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau manusia punya kesalahan kepada Allah, itu cukup dengan selesai pun bagaimana? Istighfar. Tapi kalau kesalahan sesama manusia itu ada tiga. Yang pertama, nah Bapak Ibu, hubungan antar manusia atau ketika seseorang itu berbuat kesalahan, ya, kesalahan itu adalah kezoliman antar sesama manusia, itu ada tiga. Dan ini ditekankan oleh Nabi. Bukti ini pun apa? Ketika Nabi Haji Wada, ketika beliau wukuf di Padang Arafah dan beliau khutbah, kalimat terakhir yang dia katakan ini, beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Nabi mengingatkan dan menekankan, sesungguhnya jiwa-jiwa kamu semuanya, nyawa kamu semuanya, wa amwalakum, harta kamu semuanya, wa a'radakum, dan harga diri kamu semuanya, haramun alaikum. Kata Nabi, kuwi kabeh mau mulia atas kamu semuanya. Maka Bapak Ibu, yang namanya orang mukmin muslim, orang persaudaraan, saudara sesama mukmin muslim, sesama manusia, itu tidak boleh saling menyakiti. Ya, baik yang menyangkut fisiknya, tidak boleh ngampleng, jiwit, ngeplak, ngetak, bandem, ngantil, nomle, ngentel, ngidoni, dan seterusnya. Apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Nah, seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan, faka'annama qatalan nasu jami'ah, maka seolah-olah dia sudah membunuh manusia seluruhnya. Itu kalau orang membunuh. Maka itu kita lihat sekarang yang namanya nyawa itu sekarang murah sekali harganya. Terus ya, murah sekali harganya. Yang kedua adalah terkait dengan harta benda. Sesama mukmin muslim tidak boleh saling mengambil harta benda. Yang ketiga Bapak Ibu, sesama mukmin muslim itu tidak boleh saling menjatuhkan harga dirinya. Kalau sampai melakukan ketiga hal itu, dia tidak cukup beristighfar kepada Allah, tapi dia harus menyelesaikan kepada orang yang dizolimi. Kalau dia mengambil harta bendanya, dia harus kembalikan. Kalau dia menjatuhkan harga dirinya, dia harus minta maaf dan dia harus menanggung resiko dari apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, kezaliman antar sesama manusia itu kalau tidak diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di mana? Kata Nabi, yukhlasul mu'minuna minan nar. Besok orang mukmin muslim ketika sudah berhasil menyeberang dari jembatan Sirat, berhasil diselamatkan dari neraka, fayuh basuna ala kontoroh,
orang mukmin muslim akan ditahan dulu di sebuah tempat, di sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Khantara. Untuk apa Pak Ibu? Untuk dikisos, diteliti. Adakah perbuatan-perbuatan dolim kepada sesama manusia yang belum selesai di dunia? Kalau belum selesai di dunia, akan diselesaikan di jembatan Khantara itu. Nah, maka ini bahayanya. Maka penting sekali kalau panjenengan sami ya memperhatikan ketiga hal ini. Nah, karena sekarang Bapak Ibu yang namanya harga diri ini gue gampang banget orang melakukannya. Ya, nopo malih kalau pas zamane nopo pemilu. Oh dasar kampret. Dasar si jenis kampret nopo. Kecebong. Menjatuhkan harga diri. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama ini. Jadi ketiganya ini kalau dilakukan tidak cukup diselesaikan dengan meminta maaf kepada Allah, tapi yang bersangkutan harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Maka Bapak Ibu, ya, di dalam Quran surat Ali Imran tadi yang dibaca oleh Qori'ah dari Fakultas Pertanian juga nih, luar biasa sekali ini. Ya, ternyata orang-orang pertanian itu kadang sing bisa menjadi Qori'ah. Sudah maju di tingkat ini. Bapak Ibu, ayat Quran surat Al-Imran tadi itu membicarakan calon-calon penghuni surga. Ya, calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Cirinya ada 3. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Adalah orang-orang yang ketika dalam kondisi sempit dan luas itu tetap nyah-nyoh wah-weh langlung. Tahu gini tahu nih. Ya, lomo. Ya, tetap dermawan. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam apalagi dalam keadaan lapang. Dan yang kedua Bapak Ibu, wal kadzibina ghaidha. Wal kadzibina ghaidha ini apa? Orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Nabi, siapakah orang yang paling kuat?" Nabi itu menjawab, "Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang pandai berkehari. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang melepas bajunya, kemudian kelihatan tatonya, kemudian mengatakan ngopo kowe, ngopo kowe." Bukan itu ya, kata Nabi, orang yang paling kuat itu adalah wal kadzibina ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya meskipun dia berhak marah. Nah, ketika dia disalahi orang lain dan dia punya hak marah, tapi dia tidak marah, dia menahan amarahnya. Maka karena Nabi itulah orang yang paling kuat. Dan yang ketiga adalah Ibu wal afina 'anil nas, orang yang bisa memberikan maaf. Nah, contohnya Ubah bin Sa'id tadi. Ini luar biasa sekali. Sebelum orang meminta maaf, dia sudah memberikan maaf terlebih dahulu. Nah, seperti janji saya 10 menit. Nah, insya Allah dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi saya dan seluruh jamaah. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa seperti pesan dari Ketua Alumni Golongan. Monggo kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khususon kepada saudara kami yang telah mendahului kami, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madhulahu wa aksilhu bil ma'i wasati wal barad wa naqi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji
wa adkhilhu jannah wa idzu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Dan khususan kepada saudara kami yang pada hari ini mendapatkan ujian sakit, Allahumma athibil ba'sa rabbanasi isfihi antas syafi ila sifa'an ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma athibil ba'sa rabbanasi isfihi antas syafi ila sifa'an ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma taqabbal siyamana, taqabbal ruku'ana, taqabbal sujudana, taqabbal tilawatina, taqabbal a'maluna fi sahri Ramadan. Allahumma taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'izina wal fa'idin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangannya mohon maaf, dan setelah ini saya izin langsung mendahului pulang. Atas berbagai kesalahan dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Haji Ishaq. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan akan nambah ilmu kita. Dengan ucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon untuk berdiri salam-salaman, yang ibu sendiri, bapak sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo kita sama-sama untuk sholat zuhur dulu. Ribun. Kurang cedak. Menu nih harus dikompleti Pak Danjen. Ya. Pisangnya belum? Nah. Halo semuanya, waktunya makan siang alias madiang. Ya. Wah,
Pas ngeli-ngeli ini ya, lapar-laparnya. Ini masih sama gua semuanya ini. Ini. Kulineran terus ya Pak Jago. Aku yura. Aku Wah itu yang kurang ajar tuh. Itu nggak pakai nasi lauk kok. Itu teman kita dari. Piambaan. Mari kita sambut bergembira Ini Bun. Wah. Sok. Sap, full dah. Enak. Tapi ya tutupi. Ya. Jos. Kamu udah sarapan nggak? Ya. Komplit bagus.
lihat absennya. Siapa 7? Siapa? Aku ringo sih gak ada. Kamu ini. Tanggal berapa tulisnya? Untuk oh Tuhan. Hanya padanya untuk dia, hanya berapa? 5 untuk dia. Without you, Nomor 10. Ada lagi? Cek. Ya. Ya Allah, sekolah ini. Iki ya kosong nek wong iki ya. Sekolah. Membersihkan kamar mandi. Hah? Nama Kamu sing coro. piye yuk? 25.
iso kelingan Kelingan sapa? kabeh kenangan sing tau dilakoni. Apa 90